Halo guys, sahabat dental student. So, di video kali ini kalian balik lagi di channel Ruang Literasi. So, jadi kita hari ini bakal belajar bareng tentang DVI atau Disaster Victim Identification. Nah, jadi DVI ini merupakan salah satu komponen yang berperan cukup penting dalam dental forensik atau forensik secara umum. Nah, jadi kita bakal bahas beberapa materi subbabnya. Yang pertama terkait dengan latar belakang. Jadi apa sih sebenarnya yang melatar belakangi kenapa ada yang namanya Disaster Victim Identification atau DVI. Nah, jadi DVI ini dilatar belakangi dari terjadinya bencana. Jadi bencana apapun itu yang memakan korban, yang dimana terjadi kehilangan manusia atau masyarakat, yaitu sebuah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dari manusia ya, seperti kita ketahui. Nah, di mana hal ini terkait dengan banyaknya rumah sakit yang belum siap antisipasi. Jadi itu masalah yang muncul gitu, sehingga muncullah yang namanya Hospital Disaster Plan atau DHP, di mana ini merupakan salah satu rumah sakit yang mereka lebih darurat gitu ya, terkait dengan mengatasi rencana-rencana untuk penanggulangan bencana. Sampai keluarlah UU nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana. Nah, kemudian kita akan membahas terkait dengan definisi apa sih sebenarnya DVI itu. Nah, jadi DVI itu pada dasarnya merupakan sebuah prosedur untuk menanggulangi bencana dan mengatasi lah ya, untuk mengidentifikasi juga korban-korban, di mana yang diidentifikasi itu adalah korban mati ataupun korban yang hilang. Nah, sehingga akan menghasilkan sebuah pertanggungjawaban yang itu secara sah oleh hukum dan ilmiah, serta juga pastinya mengacu pada Interpol, DVI, dan guideline ataupun panduan kebijakan dari DVI. Kemudian kita akan membahas terkait dengan tujuan dari DVI. Jadi DVI ini itu pertama tujuannya adalah mengidentifikasi korban bencana melalui tim. Jadi ada tim identifikasi korban bencana DVIT, yang itu termasuk di dalamnya adalah dokter dan dokter gigi forensik. Di mana kemudian tujuan yang kedua adalah menyelamatkan korban hidup. Jadi menyelamatkan korban hidup, kemudian penanganan perawatan terhadap korban yang sudah mati, terutama mereka yang sulit diidentifikasi. Jadi identitasnya belum dikenali dan juga harus ditangani secara profesional agar dapat diserahkan kepada keluarga dan juga teridentifikasi. Nah, selanjutnya ada organisasi DVI di Indonesia. Jadi seperti kita bisa lihat pada bagan ataupun alur. Jadi ketahui bahwa tim DVI itu ada dari internasional, kemudian di bawahnya ada tim DVI nasional, lalu tim DVI regional, kemudian tim DVI provinsi, dan mereka ini masuk dalam disaster gitu. Dimana secara komprehensif dikatakan bahwa organisasi DVI ini merupakan organisasi secara berjenjang dan mereka berkoordinasi dengan BNPB atau Badan Nasional Penanggulangan Bencana, baik itu di provinsi yang juga bekerja sama dengan Badan Daerah Penanggulangan Bencana atau BDPB. Jadi tergantung dari lokasi terjadi bencana tersebut. Jadi ada koordinasi di dalamnya. Kemudian terdapat unsur-unsur DVI. Jadi ada 10 unsur DVI. Yang pertama adalah dalam bidang kesehatan. Itu ada Departemen Kesehatan, kemudian Dinas Kesehatan, dan juga rumah-rumah sakit. Kemudian yang kedua adalah kepolisian, yaitu dokter polisi, Puslabor, NCB, Interpol, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga ada TNI, yaitu TNI sendiri, kemudian ada perguruan tinggi. Lalu untuk profesi itu ada dokter dan dokter gigi. Nah, sedangkan poin ke-6 untuk pemerintah daerah sendiri itu ada Dinas Sosial dan Kependudukan. Kemudian yang ke-7 ada pencarian dan penyelamatan atau tim SAR. Kemudian yang ke-8 adalah pemadam kebakaran, ke-9 NGO, dan 10 adalah volunteer. Oke, selanjutnya kita akan membahas terkait dengan langkah kerja dari DVI. Nah, jadi terdapat 4 tahapan dengan pada tahap kedua itu terdapat 2 pembagian. Nah, untuk tahap pertama, di mana dilakukannya penanganan di tempat kejadian perkara ataupun TKP. Nah, di mana penanganan di TKP ini dilaksanakan oleh tim DVI provinsi dan unit TKP setempat. Nah, kemudian setelah sudah melewati tahap 1,
kita akan masuk ke tahap 2A, yaitu penanganan di pusat identifikasi rumah sakit. Jadi korban ataupun mayatnya itu diidentifikasi di rumah sakit oleh unit data postmortem. Nah, kemudian masuk ke tahap 2B. Nah, di mana penanganan di pusat identifikasi rumah sakit oleh unit data antemortem. Jadi pembedanya itu di unit datanya, yaitu postmortem atau antemortem. Nah, kemudian barulah masuk ke tahap ketiga, yaitu penanganan di pusat identifikasi rumah sakit oleh unit pembanding data. Jadi dibandingkan data jika memang terjadi kesilapan ataupun salah atau pengen diklarifikasi lagi, itu di penanganan di pusat identifikasi unit pembanding data. Barulah sampai ke tahap keempat, yaitu pengolahan dan hasil akhir oleh tim DVI provinsi sehingga dapat disimpulkan korban terkait identitasnya. Lalu terkait dengan prinsip kerja dari DVI. Nah, jadi prinsipnya itu ada 5. Yang pertama itu terkait penyelamatan, jadi menyelamati korban ataupun masyarakat yang hilang, kemudian melakukan pemulihan. Jadi memulihkan apakah itu terjadi perubahan dari kondisi tubuhnya dan identitas sebagainya. Kemudian juga terkait catatan, rekonsiliasi, dan repatriasi. Nah, jadi kita akan membahas lebih spesifik terkait dengan kelima prinsip tadi. Yang pertama itu adalah penyelamatan. Jadi penyelamatan di sini adalah medis itu meluangkan bantuan mereka demi kemanusiaan dengan segera dan secepat mungkin agar korban tersebut selamat. Kemudian kita melakukan pemulihan, yaitu terkait dengan jenazah atau bagian-bagian tubuh dari mereka yang meninggal namun tidak utuh gitu. Jadi kita lakukan pemulihan sehingga dapat kembali normal sesuai dengan yang kita dapatkan gitu. Kemudian terkait dengan catatan, yaitu data sebelum dan setelah kematian. Jadi terlihat data-datanya. Kemudian juga yang keempat itu adalah rekonsiliasi, yaitu perbandingan dan juga pencocokan data postmortem dan juga antemortem. Jadi dicocokkan apakah sesuai atau enggak. Kemudian yang kelima adalah repatriation, yaitu kita mengembalikan mayat yang kita identifikasi tadi dengan benar kepada keluarga terdekat untuk dilakukan pemakaman. Jadi dilakukan penghormatan yang terakhir terhadap mayat yang sudah teridentifikasi. Nah, kemudian terdapat yang namanya ruang lingkup dari DVI. Nah, jadi DVI ini itu kan kita mengidentifikasi korban atau juga kita melakukan pencarian dulu dan penyelamatan korban, di mana ini dia dilakukan dengan penata laksanaan yang komprehensif terkait dengan baik itu korbannya per individu ataupun dalam korban yang massal seperti karena bencana. Nah, dimana kita melakukan dulu perawatan jika kita temukan korbannya itu dia hidup, jadi dalam artian dia luka-luka atau kondisi lainnya, itu maka kita dapat memberikannya ke pos medis lanjutan. Nah, namun jika kondisinya itu dalam keadaan meninggal, nah baik itu utuh dan tidak utuh, kita harus lakukan perawatan juga. Jadi kita lakukan pencocokan dan pengidentifikasian agar kondisinya utuh gitu ya sebelum diidentifikasi lebih lanjut. Kemudian barulah masuk ke tahap identifikasi korban, yang ini cukup penting di mana terkait dengan metodologi dan juga data identifikasi korbannya. Nah, biasa metodologinya itu ada 2, ada yang sederhana dan bersifat ilmiah. Nah, untuk bersifat sederhana itu kita bisa lihat secara fisik dan juga data-data sebelumnya, yaitu terkait dengan visual, jadi fisik dari korban itu gimana, kemudian properti dan identitas yang ditemukan, entah itu dompet, KTP, dan juga dokumentasi yang mungkin terdapat pada pasien saat ditemukan. Kemudian juga terkait dengan ilmiah, yaitu bisa menggunakan fingerprint, kemudian serologi, antropologi, dan juga biologi. Nah, sedangkan untuk data identifikasi korban massal itu terdiri dari 2, yaitu secara primer dan sekunder. Nah, untuk primer kita bisa mengidentifikasinya dari gigi-gigi, dan ini spesifik di odontologi forensik di bidang kedokteran gigi. Kemudian ada dari sidik jari, ini umum, kemudian juga dari DNA. Nah, sedangkan yang sekunder itu bisa dilihat dari visual, lalu properti, antropologi medik. Nah, setelah data dan juga metodologi kita lakukan, maka barulah nanti setelah teridentifikasi kita dapat melakukan perbaikan ataupun rekonstruksi jenazah. Jadi kita melakukan pencocokan. Kemudian jika memang jenazahnya itu tidak utuh atau dalam artian sudah benar-benar tidak dalam kondisi yang baik, kita dapat melakukan pengawetan.
Baru kemudian setelah sudah diawetkan, kita serahkan jenazah tersebut kepada keluarga dengan pencocokan keluarga terdekatnya. Barulah kita melakukan perawatan pemakaman sesuai dengan agama maupun keyakinan adat istiadat. Nah, yang terakhir adalah terkait dengan peran dokter gigi dalam DVI. Jadi, apa sih sebenarnya peran dari dokter gigi ini terkait dengan DVI? Jadi, yang pertama tugas utama dari dokter gigi itu adalah mengidentifikasi. Jadi, melakukan identifikasi jasad ataupun individu yang sudah rusak tadi, baik itu yang sudah mengalami dekomposisi ataupun sudah dalam keadaan tidak utuh gitu. Dan biasanya dokter gigi itu lebih spesifik melakukan identifikasi terkait dengan gigi-giginya, kemudian juga darah gitu ya dari pulpa dan lain-lainnya. Jadi lebih spesifik ke gigi, namun tidak menutup kemungkinan juga pada pemeriksaan-pemeriksaan lain seperti DNA dan sebagainya. Oke, jadi itu dia terkait pembahasan mengenai Disaster Victim Identification atau DVI dan juga bagaimana peran dokter gigi dalam DVI gitu ya secara spesifik. Nah, semoga video ini bermanfaat bagi kalian yang nonton, dan kalau kalian suka sama video ini pastikan kalian like, comment, dan share, dan jangan lupa buat subscribe, and see you on the next video. Bye.